Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, para pendaftar dari PPDB Man Batam 2021. Saya Aditya Dewanta, saya adalah panitia PPDB Man Batam tahun 2021. Saya akan menjelaskan bagaimana teknis atau mekanisme pendaftaran pada PPDB 2021 di Man Batam ini. Man Batam sendiri membuka 3 jalur pada PPDB 2021 ini. Ada jalur keasraman atau embrio Man PK atau Madrasah Aliyah Negeri program keagamaan. Lalu ada jalur prestasi dan ada jalur reguler. Untuk jalur keasraman embrio Man PK sendiri itu dikhususkan untuk laki-laki saja. Dan pilihan jurusan hanya ada jurusan keagamaan karena sesuai dengan namanya adalah Man PK, Madrasah Aliyah Negeri program keagamaan. Dan apabila Ananda diterima pada jalur embrio Man PK ini, maka Ananda diharuskan atau diwajibkan untuk tinggal di asrama Man Batam. Lalu kedua adalah jalur prestasi. Jalur prestasi ini adalah jalur khusus untuk anak-anak yang memiliki prestasi-prestasi pada bidang akademik ataupun non-akademik. Pada bidang akademik bisa saja Ananda yang memiliki prestasi pada juara kelas dan memiliki nilai rapot di atas 90, Ananda diperbolehkan untuk mendaftar di jalur prestasi ini. Atau Ananda memiliki prestasi pada non-akademik seperti olahraga ataupun speech contest, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua yang penting di luar jalur akademik itu, Anda diperbolehkan untuk mendaftar jalur prestasi. Namun, untuk yang non-akademik diperbolehkan itu adalah pada yang memiliki prestasi pada tingkat provinsi saja. Jadi provinsi ke atas silakan mendaftar pada jalur prestasi. Apabila Ananda memiliki rezeki, maka kemungkinan Anda akan lolos pada jalur prestasi ini. Lalu yang terakhir adalah jalur reguler. Jalur reguler ini terbuka untuk siapa saja. Jadi Ananda yang tidak diterima pada jalur embrio MAPK, yang tidak diterima di jalur prestasi, bisa mendaftar pada jalur reguler ini. Jalur Man PK ini, embrio Man PK, dibuka pada tanggal 15 Maret besok. Untuk jalur prestasi dibuka pada tanggal 1 Mei 2021. Lalu jalur reguler dibuka pada tanggal 8 Mei 2021. Untuk dua jalur seperti jalur prestasi dan jalur reguler dibuka pada bulan Mei karena kami mengacu pada juknis yang sudah diatur oleh pemerintah pusat bahwa Madrasah Aliyah boleh membuka pendaftarannya pada bulan Mei. Sedangkan untuk jalur asrama diperbolehkan sebelum bulan Mei. Maka kami akan buka pada tanggal 15 Maret. Bagaimana sih cara mekanisme atau tata cara daftarnya? PPDB Man Batam 2021 ini dibuka secara online. Jadi Ananda bisa mendaftarkan diri Anda pada PPDB 2021 Man Batam ini secara online by system ya. Ananda bisa mengakses di website Man Batam, boleh di scan QR yang ada di brosur atau pamflet-pamflet yang sudah tersebar, atau Ananda bisa langsung follow linknya di manbatam.sch.id, atau Ananda bisa langsung mendaftarkan di link PPDB Man Batam, ialah ppdb.manbatam.com. Ananda bisa lihat situ. Untuk tampilan seperti ini. Di sini ada jalur pendaftaran. Di sini ada syarat, embrio Man PK, jalur prestasi, ada jalur reguler, login pendaftar, dan WhatsApp panitia. Apabila Ananda masih bingung bagaimana sih tata caranya, mekanisme dalam pendaftaran pada PPDB 2021 di Man Batam, ataupun syarat-syarat yang diperlukan untuk pendaftaran pada PPDB 2021 ini, Ananda bisa melihat di syarat dan alur pendaftaran. Nah, Ananda bisa cek di sini. Ini adalah juknis yang sudah disediakan oleh panitia. Ananda bisa download ataupun baca langsung di sini. Oke, untuk tidak berlama-lama, kita langsung saja. Gimana sih cara daftar? Saya akan menjelaskan untuk jalur embrio Man PK di sini. Nah, pada embrio Man PK hanya disediakan satu jalur saja. Hanya disediakan satu jurusan saja. Ialah jurusan keagamaan sesuai dengan judulnya Man PK, Madrasah Aliyah Negeri program keagamaan. Maka jurusan yang disediakan adalah keagamaan saja. Untuk jalur prestasi dan reguler, maka nanti akan muncul pilihan jurusan yang lainnya. Lalu
Ananda diharuskan untuk mengisi data diri calon siswa di sini. Masukkan NISN yang sudah terverifikasi oleh website Kemendikbud atau website Dapodik, bisa dicek by sistem. Masukkan NIK yang sudah terverifikasi oleh Kemendagri. Masukkan nama lengkap, pilih jenis kelamin, lalu pilih agama di sini hanya Islam. Masukkan tempat lahir, tanggal lahir, hobi, jumlah saudara ada berapa, cita-citanya apa, anak keberapa, lalu email yang digunakan, lalu nomor HP yang digunakan. Ini adalah nomor HP yang aktif ya. Dan nomor HP ini adalah nomor HP kalian, bukan nomor HP orang tuanya. Lalu di sini ada riwayat kesehatan. Ananda pernah mengalami sakit apa? Silakan tulis di sini. Kalau misalkan tidak ada, tidak memiliki riwayat penyakit, maka isi strip atau kosongan. Lalu di sini kebutuhan khusus, apabila ada silakan diisi, ya atau tidak saja di sini. Apabila semua kebutuhan khusus itu tidak ada, berarti biarkan saja, langsung skip. Kita masuk ke asal sekolah. Kita pilih sekolahnya negeri atau swasta. Nah, dari SMP negeri atau MTS negeri atau MTS swasta atau SMP swasta. Masukkan jenis sekolah asalnya SMP atau MTS. Kalau misalkan pondok pesantren mengacu pada itunya ya, tanya sama gurunya atau tanya sama operator SMP-nya. Terkadang ada ponpes yang memang sudah jenis sekolahnya jadi SMP, ada juga ponpes yang memang konsepnya masih MTS. Lalu di sini masukkan kabupaten atau kota asalnya. Lalu masukkan alamat sekolah kalian, SMP-nya ya, sekolah SMP. Lalu nama SMP kalian dan NPSN. NPSN ini kalau misalkan Anda tidak tahu, bisa dicek di rapot, ataupun kalau misalkan di rapot tidak ada, bisa tanya ke sekolah asalnya. Lalu di sini ada tempat tinggal. Di sini rumah orang tua atau rumah saudara dan seterusnya. Lalu masukkan alamat kalian di mana, harus diisi ya. Provinsi di mana, kabupaten kota di mana, kecamatan, kelurahan, lalu kode pos. Kode pos bisa kalian cek di Google. Lalu masukkan jarak dan transportasi dari rumah ke Manbatam, bukan ke SMP asal, tapi ke Manbatam nih ya. Di sini misalkan 1 kurang dari 1 km, jenis transportasinya apa, harus diisi juga ya. Lalu data referensi. Kalau misalkan Ananda memiliki KKS atau KPS, kartu keluarga sejahtera atau kartu Indonesia Pintar, itu bisa masukkan di sini ya, nomornya aja, nomor registrasi atau nomor kartunya. Lalu masukkan data informasi orang tua atau wali. Di sini masukkan nomor kakaknya. Ingat, nomor kakak, bukan NIK ayah atau NIK ibu ya. Jadi nomor kakak ada di atas. Masukkan di sini. Masukkan nama ayah kalian, NIK ayah kalian, lalu di sini pilih pendidikan, pekerjaan, dan status ayah kalian. Begitu juga untuk ibu ya. Untuk penghasilan di sini dikalkulasikan dari ayah dan ibu ya. Masukkan di sini penghasilannya. Setelah itu masukkan nomor handphone orang tua kalian ya. Masukkan di sini. Lalu untuk wali siswa, apabila Ananda tidak memiliki wali atau Ananda tidak ada wali, hanya orang tua saja, maka kolom wali ini dikosongkan saja. Lanjut, di sini ada data prestasi siswa. Ananda harus isi bidang prestasinya apa, akademik, keagamaan, teknologi, dan seterusnya. Sini ada muncul. Lalu pilih prestasinya, tingkat prestasinya apa, tingkat kota, provinsi, nasional atau internasional. Masukkan di sini. Lalu pilih peringkat berapa. Masukkan tahun kapan diraihnya kalian. Boleh dimasukkan prestasi yang paling tinggi. Misalkan Ananda memiliki 2 prestasi, yang 1 tingkat kota dan 1 tingkat provinsi. Masukkan di tingkat provinsi, karena itu akan menjadi nilai lebih untuk para verifikator menentukan kalian lulus verifikasi berkas atau tidak. Lalu prestasi akademik seperti juara kelas di sini. Masukkan juara kelasnya, juara 1, 2, 3 pada kelas 7 semester 1, kelas 7 semester 2, kelas 8 semester 1, kelas 8 semester 2, dan kelas 9 semester 1. Apabila Anda tidak memiliki prestasi akademik di kelas, maka kosongkan saja atau biarkan saja tidak ada secara default ini ya. Lalu, data nilai rapot kalian harus input ke dalam sistem ini. Seperti nilai agama, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, matematika, IPA terpadu, dan IPS terpadu. Nah, untuk nilai agama, apabila yang di MTS biasanya kan lebih dari 1, seperti ada Quran hadis, fikih, lalu ada SKI. Nah, itu harus dirata-ratakan, semua dijumlahkan dan lalu dirata-ratakan.
rata-ratanya masukkan ke dalam sistem di sini. Dan apabila Ananda memiliki nilai yang berkoma, silakan bulatkan ke atas. Misalkan 82,1 buat 83, 89,2 buat 90. Jadi bulatkan ke atas, bukan bulatkan ke bawah ya anak-anak. Lalu yang di sini yang dimasukkan adalah nilai pengetahuan, jangan nilai keterampilannya. Karena kalau misalkan Ananda memasukkan nilai keterampilan dan dicek secara manual oleh verifikator dan tidak sesuai dengan nilai pengetahuan yang ada di rapot kalian, maka Ananda tidak akan lolos berkas. Oke, perlu dicatat itu ya untuk nilai pengetahuan yang di-input. Lalu masukkan untuk semester 1 sampai semester 3, di mana kelas 7 semester 1, kelas 7 semester 2, dan kelas 8 semester 1 masukkan. Setelah itu kalian simpan di sini. Saya telah menyetujui syarat dan ketentuan pendaftar. Daftar sekarang. Oke, kita akan coba isi di sini. Kita akan coba isi ya. Coba isi, saya akan coba isi sembarang data di sini. Masukkan di sini nilai rata-rata raportnya. Harus diisi semua ya. Jangan sampai ada yang kosong nilai raport ini. Kalau misalkan ada yang kosong, tidak akan bisa lanjut ke menu selanjutnya. Nah, sudah diisi seperti ini. Lalu pilih saya telah menyetujui. Nah, seperti ini. Kalau misalkan data kurang lengkap akan muncul nih. Oke, kita lengkapi. Nah, oke. Jadi ada yang belum lengkap. Maka akan muncul notifikasi pendaftaran berhasil. Apabila muncul notifikasi pendaftaran berhasil, silakan klik OK di sini. Maka akan masuk ke menu selanjutnya. Di sini adalah menu kalian ya, menu kalian. Ini adalah akun kalian sebagai peserta. Nanti kalian akan mengikuti ujian tertulis apabila lulus dari tes, apabila lulus dari tahap verifikasi berkas, maka kalian berhak mengikuti tes tertulis. Dan menu tes tertulis atau CBT-nya akan muncul di akun kalian. Jadi harus dijaga baik-baik nih akunnya ya. Di sini ada username dan passwordnya harus dijaga baik-baik. Contoh 001 ini adalah username saya dan sandinya 561506. Oke, di sini kita bisa simpan kartu ini. Kartu ini harus kalian download dan lampirkan pada berkas yang ada. Tempelkan pada map sesuai jurusan yang Ananda pilih. Misalkan keagamaan warna hijau, berarti beli map warna hijau. Kalian tempel kartu pendaftaran ini di depan map itu. Lalu tempel foto kalian, foto berlatar belakang merah ya, 3x4 di situ. Wajib ditempel, ingat wajib ditempel. Apabila tidak ditempel, maka verifikator tidak akan memproses berkas Ananda. Ingat itu. Dan harus dilampirkan pada saat pengiriman berkas. Berkas harus dikirim ke Manbatang. Boleh langsung ditaruh di pos satpam ataupun Ananda mengirimkan lewat Gosen, JNT, JNE, lewat Marcel atau PT Pos, Tiki, sembarang. Yang penting berkas harus sampai di sini. Dan pengiriman berkas itu kapan aja dilakukan. Kalau misalkan Ananda sudah mendaftar di hari pertama pembukaan, Ananda bisa langsung mengirimkan berkasnya apabila kalian sudah mendownload kartu pendaftaran ini. Yang penting sudah sampai pada tahap download kartu pendaftaran ini dan harus dilampirkan, ditempel juga fotonya. Oke. Akun dan sandi harus diingat ya. Oke. Kita logout di sini. Nah, akun dan sandi itu digunakan di sini, login pendaftar. Nah, oke, kita klik login pendaftar, kita masukkan akunnya. Jadi harus diingat ya. Nah, gimana sih kalau misalkan lupa passwordnya? Ananda bisa mengklik di sini untuk menghubungi call center. Nanti Ananda bisa bertanya langsung pada panitia PPDB bagaimana atau apa sih password Ananda kalau misalkan Anda lupa. Jadi usahakan jangan sampai lupa ya, supaya mempercepat juga kinerjanya. Lalu pilih login. Nah, ini dia.
Nanti akan muncul di sini apabila Ananda lulus tahap verifikasi, maka akan muncul notifikasi di sini. Ananda berhasil atau Ananda lolos pada tahap verifikasi. Ananda berhak mengikuti tes tertulis pada tanggal sekian. Maka kartu ujian akan muncul di akun kalian. Dan kartu ujian itu harus ditempel foto kalian. Harus, wajib ya. Lalu wajib dibawa pada saat mengikuti ujian. Maka nanti kalau misalkan Ananda sudah mengerjakan atau menyelesaikan tes tertulisnya, nanti Ananda akan ditandatangani oleh panitia pada kartu ujian dan dicap oleh panitia, menandakan bahwa Ananda valid atau telah mengikuti ujian pada tes tertulis pada PBDB 2021 Man Batam ini. Dan apabila Ananda lolos pada tes tertulis, Ananda berhak masuk ke tahap selanjutnya, ialah tes praktik dan wawancara serta cek fisik. Tes praktik sendiri ada tes mengaji dan tes sholat di sini. Nanti akan ada pengujinya, lalu wawancara dan juga cek fisik nanti oleh panitia PBDB Man Batam. Dan apabila sudah mengikuti semua dan dinyatakan lulus, maka nanti Ananda bisa melihat di hasil pengumuman. Di pengumuman di website PBDB ataupun website Man Batam ini. Nanti akan muncul di sini. Pengumuman dan informasi akan muncul di sini ya. Jadi usahakan ya jangan sampai lupa akun kalian di situ, karena itu memang sangat penting dan digunakan saat PBDB ini. Untuk jalur prestasi dan reguler akan dibuka sesuai jadwal yang sudah terlampir ya. Di sini Ananda juga kalau misalkan masih mengalami kesulitan atau kebingungan, Ananda bisa menghubungi call center atau panitia PBDB yang sudah tertera di sini. Bisa langsung WhatsApp panitia, maka akan direct ke call center di WhatsApp. Oke, sekian penjelasan dari mekanisme dan teknis pendaftaran pada PBDB 2021 Man Batam. Apabila Ananda masih ingin bertanya atau apabila Ananda masih kurang jelas, silahkan hubungi call center PBDB Man Batam. Sampai jumpa di Man Batam, adik-adik. Semoga kalian lolos pada PBDB 2021 Man Batam ini. Semangat! Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.